Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan ide usaha baru yang berjudul Fruit Jelly Ball. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami mengambil jenis usaha baru dengan alasan sebagai langkah awal pembelajaran dalam membangun usaha, mendatangkan keuntungan bagi ekonomi yang nantinya melatih diri agar lebih disiplin dan mandiri serta mampu menghadapi masalah dan menemukan solusi dalam merintis usaha dari awal. Saat ini banyak informasi berseliweran di media sosial mengenai usaha yang banyak dicari berbagai kalangan seperti fruit jelly ball. Selain mudah dibuat, juga bahannya mudah ditemukan. Fruit jelly ball merupakan salah satu jenis minuman praktis yang banyak disukai berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Selain sebagai minuman, produk minuman es fruit jelly ball ini juga memiliki sifat sebagai makanan karena sifatnya yang dapat mengurangi rasa lapar. Berikut ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan. Saat ini varian fruit jelly ball mulai booming di kalangan kaum milenial karena memberikan kesan yang unik untuk para konsumen. Dengan ciri khas buah segar di dalamnya memberikan kesan menarik, sehingga fruit jelly ball ini menjadikan peluang usaha baru apalagi permintaan produk jajanan ini terus meningkat setiap waktu. Selanjutnya penawaran. Penawaran yang ditawarkan pada konsumen yaitu konsumen dapat merequest sendiri jenis buah yang akan dimasukkan ke dalam jelly tersebut, sehingga mengikuti selera para konsumen, dan juga menawarkan produk tersebut di sosial media sehingga dapat mudah dijangkau oleh para konsumen, dan bagi konsumen yang berada tidak jauh di tempat kami tidak dibebankan biaya ongkir atau biaya disebut gratis ongkir. Yang ketiga ada harga. Setelah kami melakukan banyak pertimbangan, harga yang ditawarkan produk kami yaitu 10.000 sampai 15.000 untuk ukuran sedang dan besar, tergantung dari banyaknya topping buah di dalamnya. Selanjutnya program pemasaran. Program pemasaran yang kami gunakan adalah pemasaran melalui media sosial dan secara langsung dari satu tempat ke tempat yang lain. Target pemasaran kami juga mulai dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Adapun teknik pemasaran yang kami lakukan yaitu membuat konten berdasarkan jualan kami sehingga bisa menarik pelanggan untuk membeli. Selanjutnya ada perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan kami akan terus berlanjut ketika permintaan dan potensi kemajuan produk kami terus meningkat, dan kami juga akan selalu mengupdate sesuai keinginan konsumen mengenai jajanan kami sehingga peminatnya terus meningkat. Selanjutnya ada aspek teknik dan produksi. Yang pertama yaitu skala produksi. Skala produksi kami dengan langsung menyediakan produk di stand tanpa menunggu pre-order karena biasanya produk ini lebih banyak peminatnya tanpa harus dipesan terlebih dahulu, sehingga bisa mendapatkan keuntungan setiap harinya. Yang kedua, proses produksi. Step 1 yaitu membuat produk terlebih dahulu karena sistem yang kami gunakan bukan pre-order serta selalu menjaga stok. Step 2, mempromosikan produk di sosial media dan secara langsung agar konsumen mengetahui bahwa kami menyediakan produk tersebut pelanggan dan ke tempat tujuan ketika ada pemesanan. Dan step terakhir, meminta testimoni pelanggan apakah puas serta kami dapat meningkatkan kualitas produk kami ke depannya. Yang ketiga, alat dan perlengkapan. Menurut kami, pemilihan bahan dan alat yang kita gunakan itu sudah aman dan terjamin. Tutorialnya karena kami mengutamakan kualitas produk agar pelanggan merasa postingan
produk kami. Yang keempat adalah perlengkapan tambahan. Agar menghasilkan produk lebih dikenal lagi dalam pemasaran, kami perlu menambahkan variasi rasa dan warna. Kami juga menggunakan agar-agar berbagai rasa seperti stroberi, mangga yang ditawarkan. Selanjutnya, analisis lingkungan. Yang kami lihat di sekitar kami, khususnya di tempat keramaian, banyak yang menjual produk tersebut dan hampir variannya sama. Jadi kami memilih untuk membuat produk yang sama dengan varian yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk teman tim saya untuk melanjutkan materinya. Selanjutnya, aspek yang diminta itu aspek finansial. Selanjutnya ada aspek yang diminta, yaitu aspek finansial seperti gambar di bawah ini. Dua aspek resiko. Yang pertama, resiko kerugian. Yang kedua, resiko persaingan. Yang ketiga, resiko kemajuan teknologi. Adapun aspek manajemen, berdasarkan pada uraian tersebut, tugas pokok menyangkut aspek manajemen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja. Yang kelima, pelaksanaan pengarahan sebuah tim. Yang keempat, aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam proses berjalannya usaha dan pencapaian tujuan usaha. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga usaha tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah usaha akan memiliki gambar yang jelas serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan di masa yang akan datang. Adapun kesimpulan dari usaha kami, yaitu kesimpulan dari ide usaha baru tentang Fruit Jelly Ball adalah bahwa ini adalah konsep menarik yang bisa menjadi tambahan segar di pasar makanan ringan dengan variasi rasa dan kemasan yang menarik serta potensi untuk disajikan dalam berbagai cara atau sebagai cemilan sehari-hari. Ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, namun penelitian pasar yang cermat dan pengembangan produk yang kreatif akan menjadi kunci keberhasilannya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada tim saya. Itulah tadi presentasi dari tim 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beralih ke tim 4. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari tim 4 akan mempresentasikan hasil ide usaha baru kami, yaitu buket bunga. Next. Langsung saja, umumnya hadiah merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang banyak bermacam-macam jenis hadiah yang ditawarkan sekarang ini, mulai dari jam, tas, baju, bunga, dan sebagainya. Hadiah bunga contohnya dapat diberikan pada saat ulang tahun, wisuda, anniversary, dan lain-lain. Tapi bunga asli biasanya tidak bertahan lama dan ketika sudah layu, bunga tersebut akan dibuang. Nah, bunga tersebut tidak dapat lagi dipajang dan dijadikan kenang-kenangan. Hadiah tersebut lama-kelamaan sudah dianggap biasa. Selanjutnya ada positioning produk. Kami menargetkan buket bunga kepada pelajar atau mahasiswa yang sedang mengikuti tren untuk memberi buket bunga saat acara tertentu dengan penjualan dan promosinya melalui media sosial dan dari pelanggan melalui mulut ke mulut. Sistem pembelian yang kami gunakan adalah pre-order, yaitu pembeli memesan terlebih dahulu, lalu pihak yang bersangkutan membuat sesuai pesanan. Kemudian yang kedua itu ada alur proses produksi. Pertama, dalam membuatnya itu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kertas karton, selotip, plastik hias, gunting, dan pita. Kemudian adapun cara membuatnya, yang pertama itu kita harus siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, pasang kertas tisu di depan. Kemudian yang ketiga, potong 1/2 lembar kertas jadi 6 bagian. Kemudian di layer 1 dan 2 dilanjut dengan layer 2 dan 3 sampai layer terakhir. Kemudian lipat kertas tersebut seperti pada gambar yang tertera. Selanjutnya ada model bisnis produk. Yang pertama itu ada customer segment. Semua kalangan mahasiswa dan remaja yang akan merayakan wisuda, acara ulang tahun, anniversary, event, atau acara di kampus. Nah, yang kedua ada value proposition atau menjual buket bunga dengan ukuran mulai dari ukuran kecil, sedang, dan besar sehingga dengan biaya atau budget konsumen. Buket bunga dapat di-custom sesuai keinginan pembeli. Buket bunga juga menggunakan bunga palsu yang segar. Desain buket bunga yang dibuat seunik mungkin agar menarik keinginan konsumen. Selanjutnya ada channel. Nah, yang digunakan yaitu teman-teman sekampus, organisasi, atau kepanitiaan yang akan melakukan event. Selanjutnya ada key resource atau alat pembuatan buket berupa gunting dan pisau, alat marketing melalui handphone atau laptop. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada permintaan. Dalam rangka merayakan momen-momen bersejarah, buket bunga ini semakin meraih popularitasnya sebagai simbol penghargaan, prestasi, dan cinta di berbagai acara seperti wisuda, pelantikan, dan pernikahan. Bahkan buket bunga menjadi pusat perhatian dengan beragam pilihan dan desain yang mengagumkan, di mana permintaan yang tinggi untuk buket bunga tidak hanya berasal dari para wisudawan yang ingin merayakan pencapaian akademis mereka, tetapi juga dari keluarga, teman, dan tamu undangan yang ingin memberikan ucapan selamat dan dukungan. Yang kedua ada penawaran. Nah, penawaran yang ditawarkan adalah dapat memberikan request kepada konsumen sesuai model dan keinginannya, lalu memberikan diskon untuk pemesanan lebih dari satu item. Yang ketiga ada harga. Nah, harga yang dibanderol untuk produk buket bunga untuk buket bunga kami itu mulai dari 85.000 sampai dengan 130.000. Harga tersebut dilihat dari bentuk, kerapian, dan keestetikannya. Selanjutnya ada program pemasaran. Program pemasaran yang digunakan yaitu media sosial, personal selling, dan event. Selanjutnya yang terakhir ada perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan yang kami target adalah kisaran 85.000. Setiap produk buket yang memiliki tingkat kerumitan yang minim
Namun untuk tingkat kerumitan yang tinggi akan memberikan perkiraan penjualan yang agak mahal dari harga normalnya. Sekian dari saya. Eh, saya lanjutkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya, yaitu apakah pernah melakukan studi pendahuluan terhadap produk yang dibuat. Usaha paket merupakan salah satu usaha yang dikenal pada kalangan milenial sehingga orang dewasa. Buket merupakan hadiah yang biasa diberikan kepada kekasih, teman, ataupun saudara. Dalam aspek ini, kami melakukan beberapa riset baik melalui internet maupun di lingkungan sekitar. Banyak masyarakat atau remaja yang tertarik dengan buket bunga. Selanjutnya itu bagaimana skala produksinya. Skala produksi yang biasa kami buat itu tergantung dari pesanan yang kami terima dari konsumen karena sistem yang pre-order, namun kami juga menyediakan buket yang jadi sekitar 5 buah. Selanjutnya yaitu bagaimana proses industrinya. Yang pertama itu mempromosikan terlebih dahulu produk kami melalui sosmed karena sistem yang kami terapkan adalah pre-order. Yang kedua, membuat buket bunga sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, mempacking produk lalu mengirim produk kepada konsumen. Yang keempat, step terakhir melakukan testimoni pada konsumen. Selanjutnya itu, apakah ada produksi dan perlengkapannya sudah tepat dalam pemilihannya. Dalam pemilihan alat produksi, produk ini sudah menggunakan alat yang tepat. Dilihat dari alat yang digunakan sudah cukup modern dan dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha sejenis lainnya. Selanjutnya, apakah perlu perlengkapan tambahan? Mengenai perlengkapan tambahan, mungkin kami sudah tidak memperlakukan karena tidak perlukan karena yang sudah kami siapkan itu sudah masuk standar yang dibutuhkan dalam mendukung pembuatan produk kami. Selanjutnya itu bagaimana dengan analisis lingkungan yang digunakan? Dalam pemasaran produk yang dilakukan ini di mana kami perlu tempat dan lingkungan yang strategis agar mudah dan diketahui oleh masyarakat dan mudah untuk dipasarkan. Selanjutnya itu bagaimana tata letak fasilitas produksi. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Yang kedua pasang kertas di tisu di depan. Selanjutnya itu bagaimana pemilihan lokasi dan site produksi yang dilakukan. Pemilihan lokasi kami yaitu dengan memperhatikan tingkat keramaian dan lokasi tempat usaha kami dan memilih lokasi yang strategis dan minim pesaing namun sesuai dengan modal yang kami tetapkan. Next. Dalam pembuatan analisis aspek, yang pertama itu aspek finansial. Rencana keuangan yang kami susun mencakup modal awal dan pembuatan neraca sederhana untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran toko buket bunga kami. Yang kedua, aspek resiko. Yang pertama itu resikonya persaingan yang ketat. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, kerugian. Yang keempat, kondisi pasar yang tidak stabil. Yang kelima, kebangkrutan. Selanjutnya ada aspek manajemen. Usaha ini bersifat kelompok, jadi segala modal kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik, owner, bertanggung jawab penuh atas usaha yang dilakukannya ini. Selanjutnya itu aspek sumber daya manusia. Yang pertama, desain pekerjaan. Melakukan pengiriman paket ke rumah ke sejumlah alamat tujuan pembeli dalam suatu pengiriman. Yang kedua itu memastikan barang yang dikirim sampai dalam kondisi aman, melakukan pendataan selama proses pengiriman. Yang ketiga, setor SATA pengiriman. Dan aspek kedua yaitu rekrutmen, di mana di sini kami menggunakan sistem jemput barang sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi terakhir. Adapun kesimpulan dari buket bunga kami yaitu buket bunga adalah cara yang indah dan bermakna untuk mengekspresikan perasaan, memperingati momen-momen spesial dan memperindah lingkungan sekitar. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.